Kalau ditanya tentang novel apa yang paling kontroversial, kebanyakan pecinta sastra mungkin akan menjawabnya dengan judul seperti Lolita karena pembahasan pedofilianya, atau 120 Days of Sodom karena alegori atas fasismenya yang begitu menjijikan, atau Mein Kampf karena reputasi buruk penulisnya, yaitu Hitler. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan kepada orang Islam, ayat-ayat setan yang ditulis oleh Salman Rushdie barangkali adalah jawaban yang paling banyak keluar, bahkan ketika ditanya kepada orang Islam yang tidak suka baca sekalipun. Atau kamu baru mendengar nama novel ini? Disclaimer dulu, di sini aku nggak ngajak kalian untuk membenci atau semacamnya ya. Karena waktu aku upload video ini nih, banyak yang ngira aku mendiskreditkan salah satu tokoh tertentu. Enggak ya, kalau kalian cek, ada salah satu playlist kisah kontinental dengan judul Karya Kontroversial. Jadi aku cuma menarasikan kenapa karya-karya itu kontroversial, apa sih isinya dan siapa pembuatnya. Nggak ada niat untuk menggiring opini apapun. Wes lah, kita mulai aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai novel ayat-ayat setan dan segala kontroversinya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan sosok Salman Rushdie. Karena dengan mengenali dirinya lah, kita mungkin memahami kenapa pria ini bisa-bisanya kepikiran membuat novel semacam ini. Salman Rushdie lahir di kota Bombay, India pada 19 Juni 1947. Ketika itu, sebagian region di India berada di bawah kekuasaan Inggris, termasuk kota kelahiran si Salman. Nah, itu kan masih bau-bau bekas Perang Dunia Kedua ya, jadi maklum aja. Nah, ayahnya Salman Rushdie adalah seorang mantan pengacara dan pebisnis, sedangkan ibunya adalah seorang guru. Lahir di tengah keluarga yang berada dan berpendidikan, Salman berkesempatan untuk membaca berbagai karya sastra klasik sejak kecil, seperti karya-karya Agatha Christie yang kita tahu ya. Nah, keputusannya untuk menjadi penulis pun muncul setelah dia membaca novel klasik The Wizard of Oz, karya L. Frank. Kalian pasti pernah dengar karena ini juga diadaptasi ke film fantasi yang para pemainnya jadi korban tragis saat proses syuting. Di titik ini, ketertarikan sastra dari Salman nampaknya condong ke arah genre fantasi. Ya, karena dia membaca selain The Wizard of Oz tadi, dia juga membaca Alice Adventure in Wonderland dan The Lord of the Rings, banyak deh. Dan benar aja, di karir kepenulisan masa depannya, Salman Rushdie memang banyak menulis novel fantasi yang juga bisa dibaca oleh anak-anak. Seperti novel-novel favoritnya tadi. Salman mendapatkan status kewarganegaraan Inggris saat ia pindah ke sana pada tahun 1964 untuk melanjutkan pendidikan di Rugby School. Nah, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke King's College, Cambridge, dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts di jurusan sejarah. Setelah lulus, Salman bekerja sebagai copywriter di sebuah agensi periklanan legendaris yang masih eksis nih sampai hari ini. Di sela-sela pekerjaannya, dia menulis novel dan berhasil meluncurkan novel debutnya yang berjudul Grimace pada tahun 1975. Tetapi baru pada tahun 1981 lewat novel Midnight's Children, Salman berhasil menarik perhatian publik lewat karyanya. Sampai hari ini, novel Midnight's Children masih menjadi novelnya yang paling banyak dibaca di Goodreads, bahkan melebihi ayat-ayat setan yang akan kita bahas di video ini. Setelah Midnight's Children, karir kepenulisan Salman terus melejit. Dia meliris Shame pada tahun 1983 dan karya non-fiksi pertamanya, Nicaragua, pada tahun 1987. Keduanya mendapatkan reaksi yang positif dari publik. Setelah itu, Salman akhirnya menyiapkan naskah untuk ayat-ayat setan atau The Satanic Verses dan merilisnya pada tahun 1988. Walaupun menimbulkan protes keras dari komunitas muslim, novel ini di saat yang sama juga mendapatkan reaksi yang positif dari komunitas sastra, bahkan berhasil memenangkan penghargaan Whitbeard Award. Setahun pasca perilisan ayat-ayat setan, Salman menulis sebuah kolom di koran The Observer. Dia menjelaskan kepada publik bahwa novelnya itu bukanlah novel yang anti-Islam. Ia bahkan memuji-muji Nabi Muhammad dan menyebutnya sebagai salah satu jenius terbesar di sepanjang sejarah dunia. Namun, upayanya ini tidak berhasil meredakan amarah komunitas muslim saat itu, karena 1 bulan setelah tulisan kolomnya tadi, Salman justru harus berhadapan dengan fatwa. Jadi ada yang mengeluarkan fatwa nih, yang menghalalkan kepalanya pada tahun 1989.
Hadiahnya nggak main-main, 3,3 juta dolar Amerika Serikat pada tahun itu. Di tahun 2016, jumlahnya bahkan meningkat 600 ribu dolar, sehingga total uang yang bisa didapatkan oleh siapapun ini, yang bisa menumbalkan kepala Salman Rushdie ini, menjadi 3,9 juta US dollar. Gila. Fatwa ini dikeluarkan oleh Ruhollah Khomeini yang merupakan pemimpin agung di Iran saat itu, pada tahun 1989 tadi. Nah, dia juga tokoh besar yang juga merupakan ulama Syiah. Dan dia menilai nih ayat-ayat setan sebagai sebuah bentuk penistaan terhadap agama Islam. Menariknya, menurut keterangan putranya sendiri, Khomeini ini tidak pernah membaca novel ayat-ayat setan sama sekali. Nah, akhirnya setelah harus hidup dengan setengah bersembunyi di tahun 90-an, pada tahun 2000-an, Salman akhirnya pindah ke New York, Amerika, dan dapat kembali merasakan hidup dengan bebas. Saat ditanya tentang kesan awalnya setelah pindah, Salman berkata, "Orang-orang takut nih berada di sekitar saya. Saya pikir satu-satunya cara saya dapat menghentikan ini adalah dengan bertindak seolah saya tidak takut. Saya harus tunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan." Gitu katanya. Kendati Salman Rushdie masih hidup hingga hari ini, kontroversi yang dilahirkan ayat-ayat setan begitu besar, sampai merenggut banyak nyawa orang lain yang juga memiliki garis merah dengan novel ini. Orang yang nyawanya pertama kali terenggut adalah Ettore Capriolo, penerjemah bahasa Italia ayat-ayat setan yang tewas ditusuk di rumahnya di kota Milan pada tahun 1991. 10 hari kemudian, di belahan dunia yang lain, giliran Hitoshi Igarashi, penerjemah bahasa Jepangnya yang tewas. 2 tahun kemudian, upaya pembunuhan kembali terjadi. Kali ini terhadap William yang menerjemahkan novel ini ke bahasa Turki. Saat itu dirinya sedang menginap di Hotel Medimark yang terletak di kota Sivak, Turki. Saat sekelompok orang mencoba membakar hotel itu bersama dirinya. William berhasil menyelamatkan diri. Namun 37 orang lain yang juga menginap di hotel tersebut terjebak di dalam api dan tidak selamat. Nyawa Salman Rushdie pun bukannya tidak pernah berada di ujung tanduk ya. Pada 12 Agustus 2022, kemarin banget tuh, saat sedang mengisi kuliah di Chautauqua Institution, dirinya mengalami konsekuensi terparah atas novelnya ini, di mana ia diserang dan mendapatkan 10 tusukan yang tersebar di paha, perut, dada, leher, dan matanya. Dia beruntung masih bisa selamat. Salman Rushdie masih hidup nih. Tapi dia kehilangan sebelah mata dan tidak bisa menggunakan sebelah tangannya lagi seumur hidup. Di tahap ini kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa orang-orang sampai seheboh ini cuma karena sebuah novel? Tidakkah rasanya agak konyol dan berlebihan membunuh orang hanya karena sebuah cerita fiksi? Untuk memahaminya, kita perlu mengintip konten yang ada di dalam novel ayat-ayat setan itu sendiri. Novel yang pertama rilis tahun 1988 ini menceritakan tentang Gibrel Farista dan Saladin Chamcha, 2 orang aktor muslim keturunan India yang tinggal di Inggris. Keduanya menjadi sandera dalam sebuah pembajakan pesawat yang berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya pesawat tersebut meledak di Selat Inggris. Karena keajaiban, hanya mereka berdua yang selamat. Anehnya, setelah peristiwa tersebut, mereka mulai bertransformasi menjadi sosok yang berada di luar nalar. Gibrel merasa dirinya perlahan-lahan berubah menjadi Gibrel atau Malaikat Jibril. Sementara Saladin mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi iblis. Lengkap dengan pertumbuhan tanduk dan kaki kambing sebagaimana iblis sering dilukiskan ya. Ceritanya imajinatif banget kan? Tapi Salman Rushdie memang biasa mengimplementasikan pendekatan realisme magis dalam karya-karyanya, di mana ia mengambil unsur-unsur magis dan menerapkannya pada setting dunia nyata. Kalau kamu suka membaca karya-karya penulis seperti Haruki Murakami atau Gabriel Garcia, kamu tentu tidak asing lagi dengan gaya semacam ini. Namun dari sini juga akar kontroversi dari ayat-ayat setan nih. Karakter Gibrel yang setelah kecelakaan berubah menjadi Malaikat Jibril kerap kali mendapatkan penglihatan ke masa lalu melalui mimpi. Nah, mimpi itu beberapa kali membawanya ke masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oh ya, perlu kamu tahu, di novel ini Salman Rushdie memakai nama Mahoun untuk menyebut Nabi Muhammad. Nama ini biasa digunakan oleh penulis Kristen zaman dulu untuk menyebut Nabi Muhammad dengan nada menghina. Ya anyway, dari sini ada beberapa poin dalam mimpi-mimpi ini yang dinilai problematik dan kontroversial oleh umat Islam. Aku akan coba merangkum beberapa poin yang menurutku paling kontroversial aja ya.
Yang pertama, menerima wahyu palsu dari setan. Di dalam satu mimpi, Gabriel melihat Nabi Muhammad mengumumkan dirinya baru menerima wahyu bahwa umat Islam diperintahkan untuk tidak hanya menyembah Allah, tapi juga beberapa berhala, yaitu Pagan, Lata, Uzza, dan Manat yang disembah masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Beberapa lama kemudian, Nabi Muhammad menyadari bahwa wahyu ini tidak diturunkan kepadanya lewat malaikat Jibril, melainkan lewat setan yang telah berhasil membohonginya. Kendati setelah itu, Nabi Muhammad langsung menganulir wahyu palsu tersebut. Penglihatan ini seolah mengesankan Nabi Muhammad sebagai sosok manusia biasa yang bisa berbuat salah dan dibohongi, bahkan dalam urusan sesakral penerimaan wahyu dari Allah. Nah, ini kan berlawanan banget nih dengan sosok Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna seperti yang dikenal oleh umat Islam selama ini. Nah, perlu dicatat juga bahwa skenario ini bukan asli buatan Salman Rushdie, melainkan tuduhan yang memang sudah ada sejak lama dalam literatur yang ditulis oleh beberapa sejarawan muslim. Kebenarannya memang diperdebatkan dan secara umum dianggap palsu, bertujuan sebagai serangan terhadap kesakralan sosok Nabi Muhammad. Jadi si Salman Rushdie nggak semena-mena lah bikin skenario kayak gini. Yang kedua, menistakan nama istri-istri Nabi Muhammad. Di mimpi yang lain, Gabriel mendapatkan penglihatan terhadap kota Mekah yang di dalam ayat-ayat setan disebut dengan nama Jahiliyah. Jahiliyah nih namanya. Di dalam penglihatan tersebut, terdapat sebuah rumah bordil bernama The Curtain atau dapat diterjemahkan sebagai tirai, yang di dalamnya terdapat 12 orang pelacur yang menamakan diri mereka dengan nama istri-istri Nabi Muhammad. Aku akan mengutip sebuah paragraf dari ayat-ayat setan yang barangkali bisa dianggap sangat-sangat ofensif. Karena itu, kalau kalian nggak mau atau nggak bisa nih ngelihatnya atau ngebacanya, silahkan skip ke menit akhir-akhir lah. Sebenarnya, selain dua poin tadi, masih ada beberapa poin lainnya yang juga dianggap menistakan agama Islam. Seperti bagian tentang Aisyah, seorang gadis miskin di India yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril untuk mengajak seluruh warga desanya menyeberangi Laut Arab dengan berjalan kaki untuk pergi ke Mekah. Tapi untuk mencegah video ini terlalu panjang dan gue juga nyeritainnya terlalu gimana ya, agak sedikit terganggu. Jadi gue nggak akan menceritakan di video ini. Jadi kalian bisa cari-cari sendiri ya. Nah, itulah serba-serbi ayat-ayat setan yang ditulis oleh Salman Rushdie. Kalau menurut gue, Salman Rushdie ini ya cukup melewati batas lah. Tapi itu juga bukan alasan untuk umat muslim membunuh seseorang. Apalagi penerjemah-penerjemah novel itu yang mereka kan cuma kerja doang ya. Ya udah deh, bye-bye. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya.